Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrja Rasul MAG, dosen tetap Prodi Antropologi Universitas Al-Wasliyah Darussalam Banda Aceh. Sebagai dosen tetap, saya mengampu beberapa mata kuliah pada program studi antropologi, salah satunya mata kuliah antropologi Al-Quran dan Hadis. Antropologi Al-Quran dan Hadis, sebuah mata kuliah yang mempelajari tentang hubungan pemahaman ajaran Islam dengan manusia, dan juga meliputi tentang kebudayaan masyarakat, nilai, simbol, tradisi, adat istiadat, perilaku serta praktik-praktik agama. Mata kuliah ini menempatkan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama untuk memahami dan mendalami realitas kehidupan masyarakat yang dilihat dari perspektif antropologi. Mata kuliah antropologi Al-Quran dan Hadis memiliki bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, CPL 1, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan sikap religius dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, etika, dan keadilan. Ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan saling menerima perbedaan pendapat. Keempat, menunjukkan sikap toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar antropologi dan hadis tentang penciptaan manusia, fitrah dan kebudayaan. Mahasiswa mampu berpikir secara kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam menelaah persoalan sosial dan budaya. Mahasiswa mampu menjelaskan fenomena sosial dan tradisi masyarakat. Mahasiswa mampu menghubungkan praktik budaya dan adat istiadat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Mahasiswa mampu menyusun kajian ilmiah akademik tentang realitas sosial dan budaya melalui pendekatan antropologi Al-Quran dan Hadis. Mahasiswa mampu memberikan solutif terhadap masyarakat terkait dinamika sosial, budaya, dan keberagaman. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut CPMK. CPMK 1 mampu memahami pengertian antropologi Al-Quran dan Hadis. CPMK 2 mampu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tentang manusia, budaya, dan tradisi. CPMK 3 mampu memahami fenomena sosial budaya dan praktik-praktik keagamaan. CPMK 4 mampu mendeskripsikan gagasan, ide tentang ruang lingkup antropologi Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, objek, dan ruang lingkup antropologi Al-Quran dan Hadis. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan minimal 2 ayat Al-Quran dan 2 hadis yang berkaitan dengan manusia, budaya, dan tradisi dalam masyarakat. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fenomena sosial budaya dan praktik keagamaan minimal 1 kasus beserta dengan dalilnya. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu melahirkan ide, gagasan dalam konteks antropologi Al-Quran dan Hadis untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Bahan materi atau kajian pembelajaran pada mata kuliah antropologi Al-Quran dan Hadis memiliki 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama, pengenalan RPS dan pengertian antropologi Al-Quran dan Hadis. Pertemuan kedua, konsep dasar antropologi Al-Quran dan Hadis.
Pertemuan ketiga, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang manusia. Pertemuan keempat, UIS. Pertemuan kelima, teori antropologi Al-Quran dan hadis. Pertemuan keenam, ruang lingkup antropologi Al-Quran dan hadis. Pertemuan ketujuh, kebudayaan dalam perspektif Islam. Pertemuan kedelapan, ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9, adab istiadat dan kearifan lokal. Pertemuan ke-10, fenomena sosial dan perilaku masyarakat. Pertemuan ke-11, hubungan manusia dengan budaya. Pertemuan ke-12, agama dan simbol keislaman. Pertemuan ke-13, masyarakat adat dari kacamata antropologis. Pertemuan ke-14, dinamika sosial dan praktik-praktik sosial keagamaan. Pertemuan ke-15, tradisi keislaman dalam perspektif antropologis. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16, ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah antropologi Al-Quran dan hadis, case method atau deep learning yang berbasis dalil, juga menggunakan metode small group discussion. Mahasiswa secara kelompok atau individu mengidentifikasikan sebuah masalah, menghubungkan dalil-dalil yang relevan, merumuskan solusi secara konseptual, dan hasil diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Demikian deskripsi singkat mata kuliah antropologi Al-Quran dan hadis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kalian sehat? Baik, untuk pertemuan ini kita akan membahas beberapa materi yang nantinya kita ambil satu fokus materi yang sangat menarik dan tentunya berkaitan dengan materi-materi minggu sebelumnya. Untuk memberkahi kita baca selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Elvira Francisca Amelia, Hamni Fadila, Sabrina, Sugesi Biasa, Dewi Dewi, Fedi Sanur, Nursika, Sirajul Munira, Muhammad Haji, Mujirani, Subri Syahmara, Nurmalis, Razi Fadilawa, Shiba Al-Wan Alwi. Baik, terima kasih. Oke, baik, untuk pertemuan pada hari ini kita membahas tentang materi yang berkaitan dengan antropologi Al-Quran hadis. Dari beberapa pertemuan, saya sengaja mengambil satu materi yang sangat unik, seperti yang sebelumnya mungkin pada pertemuan-pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas bagaimana antropologi dilihat dari aspek Al-Quran dan hadis. Di sini bisa kita lihat antropologi Al-Quran hadis. Mata kuliah antropologi Al-Quran hadis membahas tentang hubungan antara ajaran Islam dengan manusia, kebudayaan, masyarakat, nilai, simbol, tradisi, adat istiadat, perilaku sosial, serta praktik keagamaan. Mata kuliah ini menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber nilai, etika dan pedoman dalam memahami realita kehidupan masyarakat dari kacamata antropologis. Baik, untuk selanjutnya Bapak ini menanyakan kepada kalian semua, apa itu antropologi? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Saya ingin menjawab, antropologi itu berasal dari bahasa
Oke, bagus sekali ya. Yang selanjutnya, siapa yang ingin menjelaskan urgensi antropologi? Ya. Oke, baik, silakan. Nama saya Biari. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan urgensi antropologi. Ya. Urgensi antropologi adalah menggunakan keberagaman menjadi alat penting untuk memahami mengapa manusia memiliki budaya, bahasa, dan cara pandang yang berbeda-beda dapat menghadapi kultural dalam bisnis. Solusi konflik sosial membantu memisahkan kedekatan sosial atau konflik antar suku karena mampu menguraikan akan budaya dan adat suatu masyarakat. Dasar pembangunan kebijakan pemerintah tidak akan efektif jika mengabaikan aspek budaya lokal yang mempelajari dalam antropologi. Oke, baik, terima kasih Bu Jirani. Oke, baik, selanjutnya Bapak ingin menanyakan apa manfaat antropologi? Saya Pak, Ya, silakan. saya Sukesi Biasari izin menjawab Pak. Untuk manfaat antropologi itu ada 3. Yang pertama memperluas toleransi, yaitu menumbuhkan sikap menghargai perbedaan budaya dan mengikis sifat etnosentris, yaitu merasa budayanya yang paling benar. Yang kedua, memahami pola pikir masyarakat, membantu mengetahui alasan dibalik perilaku, tradisi, atau ritus tertentu dalam suatu komunitas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya, yaitu mempermudah proses adaptasi dan interaksi saat berada di lingkungan baru yang asing. Oke, baik, terima kasih sudah menjelaskan tentang manfaat antropologi. Selanjutnya, apa hubungan antropologi dengan Al-Quran dan hadis? Silakan, siapa yang ingin menjelaskan? Saya Pak izin menjawab. Ya, silakan, Dedi. Perkenalkan, nama saya Dedi Afendi. Hubungan antropologi dengan Al-Quran dan hadis ini merupakan hubungan saling melengkapi atau simbiosis mutualisme. Al-Quran dan hadis ini menyediakan teks wahyu yang bersifat normatif dan ideal, sedangkan antropologi ini menyediakan alat analisis yang empiris untuk melihat bagaimana manusia mempraktikkan teks tersebut dalam realitas budaya rakyat. Ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah menjelaskan tentang pengertian antropologi, urgensi, manfaat, dan hubungan antropologi dengan Al-Quran dan hadis. Jadi, dari beberapa penjelasan saya, tentunya tidak penasaran. Adakah ayat berbicara tentang penciptaan manusia? Adakah hadis? Tentunya ada. Sebagaimana yang kita lihat di slide, ayat Al-Quran dan hadis tentang penciptaan manusia sebagai berikut. Al-Quran, ini saya kutip dua ayat dari Al-Quran 2 dan hadis 2. Al-Quran, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripan di tanah. Kemudian kami menjadikan air mandi dalam tempat yang kukuh. Kemudian air tersebut kami jadikan sesuatu yang melekat, maka kami jadikan segumpal air. Itu ayat-ayat itu sering kita dengar. Kenapa sering? Karena itu kan sering ada nasihat-nasihat dalam ceramah-ceramah ustaz dan orang-orang yang berilmu. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Nah, yang kedua, ada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang penciptaan manusia. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nanti sinilah yang tafsir. Makanya ada yang namanya halal bihalal, khusus wabil khusus di Indonesia. Di semua negara Islam yang ada halal bihalal adalah di Indonesia. Coba kalian lihat sendiri. Salah satunya adalah silaturahmi lebaran. Nanti juga ada ayatnya. Ada pendapat para ulama yang nanti kenapa diharuskan silaturahmi? Karena meningkatkan keberkahan. Nah,
Nah, itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, baik, selanjutnya kita akan membagikan 4 kelompok diskusi. Masing-masing kelompok nanti menyampaikan temuan di lapangan tentang tradisi adat istiadat yang mungkin di daerah kalian masing-masing. Silakan kelompok pertama. Baik Pak, kami dari kelompok 1 setelah kami berdiskusi tentang tradisi daerah kami, ada kami temui suatu tradisi yaitu sejuk. Jadi sejuk ini tradisi yang dilakukan pada momen-momen penting seperti pernikahan, naik haji, kelahiran anak, hingga penyelesaian perselisihan warga. Pemuka adat atau agama memercikan air bercampur dedaunan khusus menggunakan ikatan rumput, yaitu rumput pilihan sebagai simbol pendingin dan ketentraman nilai keislaman, yaitu mengandung unsur doa kebaikan seperti tafa'ul, tasyukur atau tasyakur, dan memohon keselamatan kepada Allah SWT. Dasar hukumnya yaitu anjuran mendoakan sesama yang dilandasi Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan untuk mendoakan sesama karena doa tersebut menenteramkan jiwa. Praktik Rasulullah SAW mirip dengan cara Rasulullah yang sering mendoakan keberkahan bagi bayi atau orang lain yang sedang memulai ajaran baru. Oke, baik, sangat bagus ya. Selanjutnya kelompok kedua, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu tradisi megang di kampung kami. Di kampung kami ada namanya tradisi megang. Nah, tradisi megang ini dilaksanakan 3 kali dalam setahun, yaitu sehari menjelang Ramadan, kemudian Idul Fitri, dan Idul Adha. Masyarakat itu membeli daging sapi atau daging kerbau, lalu memasaknya dan menyantapnya bersama keluarga serta membagikannya ke anak yatim dan kaum duafa. Nilai keislaman yang dapat dipetik dari tradisi megang ini itu ada kegembiraan menyambut bulan suci atau dinamakan oleh Faridin, kemudian mempererat tali silaturahmi serta mengamalkan sedekah makanan atau it'amut ta'am. Nah, dasar hukum dari megang ini juga ada dalam Quran surah Yunus ayat 58. Perintah untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah, dalam hal ini datangnya bulan suci Ramadan. Nah, ada hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3, silakan disampaikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 3, jadi saya akan membacakan hasil diskusi kami, itu tentang hari Maulud atau kenduri Maulud. Masyarakat Aceh memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW secara besar-besaran selama 3 bulan penuh, dari Maulud awal, Maulud tengah, dan Maulud akhir. Warga membawa hidangan makan atau idam terbaik ke masjid atau munasah untuk dimakan bersama para tamu, anak yatim, dan dilanjutkan dengan zikir maulid atau berzikir. Nilai keislamannya yaitu menanamkan rasa cinta atau mahabbah kepada Rasulullah SAW sejak dini, dakwah syiar Islam, zikir berjamaah, dan pemeratan pangan sosial. Dasar hukumnya yaitu dari Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang
Dan juga ada dari hadis Nabi SAW, yaitu tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku, yaitu Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ke kelompok 4. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Kita menyampaikan hasil diskusi kami mengenai upacara Putrun Anak atau Tanah Anak. Jadi upacara menyambutan kelahiran bayi yang sudah berumur beberapa bulan untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan tanah dan alam sekitar. Prosesi ini umumnya diiringi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pemotongan rambut bayi atau akikah, hingga pembagian sedekah kepada anak-anak di kampung. Nilai keislaman ini pengenalan tauhid sejak dini, syukuran atas lahirnya generasi penerus Islam, serta penerapan anjuran akikah. Dasar hukum di dalam diambil dari Quran surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, fondasi utama orang tua mengenalkan keimanan dan menjauhkan anak dari syirik sejak dini. Di dalam diambil dari hadis Nabi SAW, setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin cukup sekian hasil diskusi kami, Pak. Oke, baik, terima kasih. Sangat luar biasa dari penjelasannya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ada beberapa jenis tradisi di daerah kadangnya daerah masing-masing. Yang tadi ada kesini, ada megang, ada maulid Nabi, dan ada Putrun bahasa Aceh ya. Selanjutnya, bagaimana hubungan dengan tradisi tersebut dilihat dari aspek Islam ataupun lebih tepatnya dengan konteks Al-Quran dan Hadis. Tradisi dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, dalam pandangan Al-Quran dan Hadis, tradisi atau adat istiadat tersebut yang sering disebut sebagai tentunya sertifikat dan tidak dinilai secara kafir. Kenapa? Karena Islam tidak datang untuk menghapus semua kebudayaan manusia. Akan tetapi Islam melainkan bertindak sebagai penyaring atau namanya filter dari setiap perilaku masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang. Nah, secara umum perspektif Al-Quran dan Hadis membagi tradisi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, tradisi yang diterima atau yang namanya ufsah. Dalam Al-Quran dan Hadis sangat menghargai tradisi lokal selama tradisi tersebut membawa kemaslahatan dan menjaga keharmonisan sosial dan tidak melanggar dengan nilai-nilai syariat Islam. Dasar Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 untuk menyuruh orang mengerjakan yang ma'ruf dan kebiasaan yang baik. Ayat ini menjadikan fondasi kaidah. Bagaimana kaidah fikih yang mungkin sering kita dengar? Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Makanya dalam konteks keacehan itu antara adat dengan hukum itu ibaratnya bola bandar putih dengan bola bandar hitam. Susah untuk dipisahkan. Jadi akan disesuaikan dengan konteks Islam. Selama tidak melanggar dengan cara Islam, maka adat tersebut masih bisa dilestarikan sampai pada hari ini. Nah, selanjutnya, sebagaimana yang kita lihat di slide tentang dinamika sosial budaya dan agama, ini adalah hasil temuan, ini adalah hasil kajian yang Bapak kaitkan dengan materi kita dalam tarbiyah antropologi Al-Quran Hadis.
Yang pertama tentang tradisi Ibu Bedah. Itu bubur bulan Ramadan bagi masyarakat Aceh. Yang kedua tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf MPDTI dan dinamika pergerakan sosial keagamaan di Aceh. Yang ketiga tentang ritual baca Al-Quran di kuburan pada masyarakat Aceh. Ini juga satu praktek ritual yang berkaitan dengan materi pada hari ini Al-Quran. Nah, selanjutnya contoh praktik keagamaan dari kacamata antropologis. Misalkan ritual ulang dalam masyarakat Aceh. Ini masih berlaku sampai hari ini, ya. Ini juga sudah dikaji secara ilmiah dalam bentuk jurnal. Dan yang kedua tentang ritual ulah ber. Ini orang bayar fidyah. Orang sudah meninggal, lalu anaknya atau saudaranya membayar beras untuk menutupi ketinggalan sholat almarhum. Ini masih berlaku sampai hari ini di masyarakat Aceh. Ini juga sudah publish di jurnal. Nah, jadi kenapa Bapak mengambil beberapa contoh dari kasus-kasus yang di lapangan? Ini bahkan sudah dikaji secara ilmiah dan bahkan ada yang publikasi Q1, Q2 dan ada yang Q4. Nah, maka saya akan menyimpulkan dari pertemuan materi kita pada hari ini. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berbicara tentang dimensi manusia, bahwa fondasi utama adalah Islam mengenai dimensi sosial budaya manusia. Ayat ini secara tegas melihat keberagaman suku dan bangsa sebagai ketetapan Allah, sekaligus menetapkan bahwa nilai kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak diukur dari ras atau status sosialnya, melainkan dari tingkat ketakwaannya. Dari kacamata antropologi, Al-Quran hadis tentang praktek keagamaan dipelajari sebagai fenomena sosiokultural, ya, yang bagaimana manusia mengekspresikan keyakinan, makna, simbolik, dan fungsi ritual dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga nilai-nilai keislaman di dalamnya. Praktik sosial budaya dan agama dipelajari melalui fungsi, makna, manifestasinya dari hasil kebudayaan manusia itu sendiri dan tumbuh keberagaman di tengah-tengah masyarakat dari dulu hingga sekarang ini. Jadi dalam konteks antropologi Al-Quran hadis melihat bagaimana budaya tradisi dan praktek-praktek keagamaan yang terjadi di masyarakat dari dulu sampai hingga hari ini, itu adalah suatu fenomena yang dianggap bahagian daripada ekspresi, bahagian daripada budaya, bahagian daripada hasil karya manusia itu sendiri. Nah, dari pertemuan pada hari ini kita harapkan apa yang telah kita bahas mudah-mudahan menjadi catatan penting bagi kita semuanya, tentunya dalam memahami materi tentang antropologi Al-Quran hadis yang kita lihat daripada praktek tradisi dan keagamaan dalam masyarakat khususnya di Aceh. Sekian pada pertemuan pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Nasrullah wa bertukar kepada Syekhul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.